teman-teman, saya lagi jalan-jalan terus nih beberapa hari ini sama Bante Dirapunyo. Selamat bertemu lagi nih. Berjumpa kembali. Ini perjumpaan kita yang keberapa kali ya? Udah berkali-kali. Iya, dari saya pakai kumis dan jenggot sampai sekarang. Sampai gantian saya yang ada kumis. Gantian, kita tukeran. Oke, nih kita ngelihat kan di media sosial kita ini banyak juga ternyata netizen kita yang merasa punya masalah berat di hidupnya gitu kan. Mengungkap kayaknya hidupnya itu paling pahit di dunia ini gitu dan ingin bahagia gitu. Sebenarnya bagaimana sih mengatasi persoalan-persoalan hidup dalam pandangan Bante itu seperti apa? Ya, mungkin bukan hanya kita ya. Jadi bahkan kita lahir itu aja udah masalah bagi manusia. Oh gitu ya? Lahir sebagai manusia ini aja udah masalah. Tetapi sesuai ajaran yang saya pelajari ya Bang MT ya. Jadi ada cara-cara sih sebenarnya kita mengatasi masalah dalam hidup ini. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui, yang sering kita sebut di dalam Buddhis itu 4 kebenaran mulia. Pertama, bahwa kelahiran itu memang duka. Duka artinya kan penderitaan ya. Duka artinya penderitaan. Bahwa kemudian ada sebab duka. Kita menderita itu ada sebabnya gitu. Oke, ya. Kemudian cara mengatasi duka itu. Kalau udah tahu sebabnya, pastinya kita tahu dong supaya tidak caranya. Kemudian yang terakhir, kita yakin kita bisa menyelesaikan masalah itu, atau kita bisa menghilangkan duka atau penderitaan itu sendiri. Nah, jadi menyadari bahwa memang kehidupan ini bagian dari duka, dari penderitaan, itu sudah pasti. Ketika kita justru menolak penderitaan, bisa dikatakan menolak kebenaran. Karena itu pasti terjadi kepada dan siapapun. Menolak takdir kita hidup di dunia gitu ya. Itu berarti bisa dikatakan ketika kita masih mengalami duka, berarti di situ kita masih hidup. Nah, itu. Tetapi kan Bante, ada orang yang ingin menyelesaikan masalah tetapi justru menambah masalah gitu. Ya. Kan nggak kayak pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu cuman pegadaian yang bisa. Iya. Dan itu pun dia tidak menyadari bahwa hidup memang bagian dari duka. Ya. Dan dia hanya protes. Banyak orang yang justru mau menyelesaikan tapi protes. Iya, menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan juga ada gitu kan. Pokoknya Sang Maha lah gitu. Sang Maha. Padahal penderitaan di dalam hidup ini disebabkan oleh diri sendiri. Kita yang bisa dikatakan memanen sendiri, dan kita yang bisa menyelesaikan sendiri. Dan itu pasti bisa dari kita sendiri gitu loh. Dan berarti kita ketika mengalami kedukaan, ya sudah, terima aja, jalani resikonya gitu ya. Pertama terima, kemudian oke, saya memang sakit misalnya. Terima bahwa saya sakit. Terus kita cari tahu kenapa saya sakit. Oh, mungkin saya kurang olahraga, makan terlalu banyak, berlebihan. Oke, kita tahu ini sebabnya makan berlebihan. Oke, kalau gitu saya besok makan yang secukupnya. Dan saya yakin ketika saya makan secukupnya itu bisa lebih baik. Begitu juga masalah hidup. Ketika kita tahu punya masalah, kita harus terima, oh ya, saya punya masalah. Orang sakit yang tidak menerima bahwa dia sakit, maka tidak akan pernah sembuh karena tidak diobati. Nah, itu. Oke. Ada orang yang bisa mencari apa sebab dia itu mengalami masalah. Tapi ada juga orang yang nggak bisa. Nah, apakah kita perlu juga orang lain yang untuk memberikan masukan kepada kita? Ya, salah satunya kadang kan kita harus berterima kasih kepada orang-orang kadang yang tidak suka sama kita, yang membenci kita, karena mereka lah yang paling banyak menunjukkan sebab permasalahan kita. Menurut pandangan mereka. Pandangan mereka, dan kita harus melihat ke diri sendiri. Oh iya ya,
saya menderita karena saya banyak keinginan. Saya sering protes dan saya banyak bicara, maka saya banyak masalah mungkin. Oke. Jadi tidak semua orang tidak suka sama kita itu bukan berarti mereka salah. Iya, bisa memang jadi kitanya yang berlebihan. Itu. Banyak ngumbar apa yang nggak perlu di medsos sehingga akhirnya dikomentarin sama netizen ya, gitu kan, dikritik lah ya, dikritik gitu ya, karena kan kita Indonesia kan negara penghasil kretek, maka kita banyak dikritik. Itu. Iya juga. Ini tapi kita bukan di kebun tembakau nih, kita di kebun teh. Nah ini lagi di kebun gitu. Teh, lagi santai juga. Itu Bang MT. Jadi permasalahan hidup bisa kita atasi. Pertama, menyadari bahwa hidup bagian dari penderitaan. Kemudian kita tahu bahwa ada sebab. Ada sebabnya. Kemudian kita tahu ada jalan menuju lenyapnya penderitaan dan kita sendiri bisa menyelesaikannya.